Saya kerjanya kan di tambang Mi. Oh gitu, sampean tapi kok emang di Kalimantan atau memang kayak muter-muter atau bagaimana Pak Ustadz? Iya, kebetulan alhamdulillah sekarang megang di beberapa lokasi tambang di Indonesia. Jadi Gitu. ada Indonesia bagian timur, kadang ya Papua, terus habis itu Indonesia. Sekarang ada di Kalimantan, ada beberapa titik. Jadi sekarang Jadi stay-nya pindah-pindah. di Kalimantan. Iya, Maret, insya Allah Maret cuti. Kerjanya itu 2 bulan kerja, 2 minggu cuti gitu loh Mi. Lo oh dua gimana gimana? Pak Ustadz 2 bulan kerja, 2 minggu dua cuti. minggunya cuti ya ya. Maret kebetulan ada Deli Wafa Fest. Kalau ada waktu jenengan monggo mampir nanti Siap. biar dapat tempat VVIP yang langsung di panggung. Nanti Oke. bakal banyak ini kok apa namanya influencer, tiktokers, kata kok nanti Pak Ustadz. Iya, matur nuwun sangat. Saya juga terima kasih loh Pak Ustadz. Pak Ustadz selalu apa namanya support sobat ngarit. Saya lihat VT-VT-nya, maksudnya VT-VT-nya ini tidak mempengaruhi hal-hal buruk. Karena kan Pak Ustadz kan juga punya followers ya. Artinya Pak Ustadz ini tidak mengikuti yang kumuh-kumuh kayak gitu loh. Malah kayak mengedukasi kayak gitu. Justru benar. Maksudnya kan kadang kan ada banyak kayak orang besar yang punya followers tapi uh, mengambil traffic yang sehingga trafficnya itu uh, menjadikan ini bahan lelucon. Tapi kalau Pak Ustadz malah mengedukasi kayak gitu. Oke, sebenarnya itu sih Mi. Kalau saya kan biasa, saya sebenarnya itu dakwah Mi, tukang ceramah Mi sebenarnya. Saya sempat beberapa kali scroll TikToknya Pak Ustadz juga kok. Cuman ya itu, kalau dulu itu ketika saya cuti, saya keliling Indonesia tapi dakwah Mi. Nah, dakwahnya itu saya biayai sendiri. Jadi kalau mau ngundang itu nggak pernah nyiapin amplop, enggak, ya saya datang sendiri, saya beli tiket sendiri. Itu saya kumpulin dari hasil kerja saya di tambang, sedikit-sedikit buat saya keliling gitu. Nah sekarang ya teman-teman di media sosial. Tambang udah Kenapa lama. Mi? Jenengan tambang udah lama nggih? Saya dari tahun 2016 Mi. Oh dari tahun 2016, iya iya. Sama ini kan sahabatnya ini kan, Mas Ari Motor kalau nggak salah, bener ya? Iya, bener. Iya, dulur lanang minggu. Dulur lanang. Ya, kapan hari saya juga lihat Mas Ari Motor itu FYP juga ngomongin jenengan kayak gitu. Ini loh salah satu mungkin di lab terus dapat rekordan gitu loh. Nah, Pak Ustadz Haji Imanuddin itu juga ini saya apa namanya? Oke, itu kemarin yang waktu di Medan itu kan Bang Ari ikut nih, yang ya, saya tahu. Sobat Ngarit di Medan. Makanya saya akhirnya langsung saya tuh kayak nggak enak kan mau nge-follow. Akhirnya kayak ya lah tak follow, terus akhirnya saya DM Bang Ari juga gitu. Oke, ya intinya insya Allah karena gini Mi, saya itu kalau Sobat Ngarit itu sudah di hati Mi, dalam artian maknanya itu loh Mi, maknanya itu udah bener-bener, aduh, kalau saya dibilang saya dulu punya latar belakang yang sangat buruk Mi, mohon maaf. Kenapa? Saya juga, ya maksudnya dulu hidup saya di jalanan terus kehidupan yang seperti itu, makanya saya sempat sampaikan ke teman-teman, Sobat Ngarit ini baik gitu loh. Tapi kalau dibikin nggak baik ya bisa gitu. Tapi ada alurnya yang benar-benar. Ya, itu biasanya. Tapi insya Allah. Ya, apa namanya oknum biasanya kalau kayak gitu. Karena kan juga banyak akun-akun yang kayak followersnya 5, 6 yang menggunakan foto profile Sobat Ngarit, tapi di situ kayak di video-video orang mengolok-olok. Padahal sebenarnya itu sepertinya bukan sih. Cuman orang-orang yang ikut FOMO, bener nggak? Ya mudah-mudahan. Makanya kalau sering sampaikan, bahkan kemarin kan Mas Yun sampaikan, itu loh Ustadz Maduddin aja ke tempat saya itu sama sekali nggak bilang apapun. Memang saya ke sana Mi waktu itu, karena ya, pas dikasih tahu sama Bayu itu loh, Kang Mas Bayu ketika bapaknya meninggal. Iya iya, saya dikasih tahu sama ini loh, yang Bali. Siapa sih Pak? Siapa kok lupa ya? Pak Edi. Pak Edi yang motor. Iya. Saya dibilangin sama Pak Edi kayak gitu. Jenengan ke sana, cuman memang kebetulan iunnya nggak ada kayak gitu. Dan jenengan juga, maksudnya ya legowo kayak gitu. Ya kan semua terjadi karena Allah Mi. Kalau memang belum sekarang mungkin besok atau lusa atau tahun depan. Ya, mungkin ya. Itu aja sih kalau saya. Ya semoga kita yang dipertemukan di sosial media ini bisa dipertemukan secara real life kayak gitu.
karena kan Amin. dengan Amin. adanya sosial media ini kan sebenarnya kita menambah ini kan pertemanan, perkawanan kayak gitu toh ya. Dengan adanya kopdar ini kan sebenarnya juga baik, apalagi kopdarnya kan juga berbagi rata-rata mereka. Nggih. Dan saya juga lihat jenengan itu kapan hari itu kayak membuka afiliator secara umum untuk ini apa namanya menjadi speakernya juga ya. Maksudnya kayak ngajari orang-orang menjadi afiliator para pemula. Gratis lah itu ngajarin gratis itu Mi, memang keliling loh. Sudah gratis, kemudian pesawatnya juga gratis kan kayak gitu. Ya maksudnya kan ini bukan tentang gratisnya tapi tentang waktu. Tidak semua orang bisa meluangkan waktunya dengan seorang jenengan loh ya maksudnya. Saman punya pekerjaan kayak gitu, kecuali nganggur ya lah jenengan duwe kerjaan nih tapi saman mau meluangkan waktu ya sangat kita apresiasi sekali. Justru kita ini butuh orang-orang yang seperti sampean, makanya kan banyak orang-orang baik seperti kayak Mas Bay, terus Pak Edi Jaya Motor, cuman Pak Edi kayaknya sudah nggak main TikTok ya. Iya tasih kok Mi, sering komunikasi Mi. Tapi nggak maksudnya kemampuan buat live malih nonton loh. Oke. Ini ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa disampaikan di sini Mi. Mungkin insya Allah beliau dalam waktu dekat insya Allah live kembali. Oh iya, saya kangen sama Pak Edi soalnya. Tapi ini Mas Tom kayaknya besok itu ini kerja apa kunjungan kerja di Bali, cuman sayanya nggak jadi ikut karena sayanya harus ke Jakarta. Gitu. Nggih, ya saya sih berharapnya apa ya Mi, dalam artian kita ini semuanya berawal dari nol. Saya ngikutin kisahnya Papi kok. Maksudnya dari Papi yang gondrong. Mohon maaf Mi, maksudnya mohon maaf saya juga. Apa? Ya. Dulu jenengan apa wau dereng sampean lanjutaken? Dulu ya hidupnya di jalanan Mi, di anak pang sama ya Papi lah Mi. Saya juga penuh ini. Dulu. Tapi tetap di mana? Surabaya atau mana? Dulu ya wis keliling-keliling Mi di Bali kalau saya dulu Mi nyari nafkahnya. Saya tuh di Surabaya. Kalau sampean ini kan setan dulu. TA. Ya, dulu sama aja kok niki apa Pak Ustaz, saya juga anak punk, anak metal dan lain-lain. Tapi yang paling gagal memang Papi Tomli. Kalau Papi Tomli kan ini death metal. Dulu punya band namanya Rasur Black Terror. Di YouTube masih ada, punya banyak album juga. Nah, makanya ini kan menjadi inspirasi buat teman-teman dalam artian seburuk-buruknya manusia itu masa depannya masih bisa kita rubah kan ngoten Mi. Iya. Dan alhamdulillah Mi, kalau saya di perusahaan ini alhamdulillah saya udah dari 2017 niku sampun dados manajer 2017. Terus sekarang pindah ke lokasi baru ya alhamdulillah dengan posisi yang sama. Ya intinya saya selalu ngasih tahu teman-teman Mi dalam artian kalau kalian nggak sampai sempat sekolah atau kalian nggak sempat kuliah ya yang penting jenengan punya kejujuran, kerja keras, ulet pasti bisa. Ya karena apa namanya di atas ilmu itu ada adab. Percuma kita punya ilmu kalau tidak beradab. Saya Pak Ustadz, saya itu hanya lulusan SD. Saya lulusan SD, tapi yang namanya belajar itu kan bisa di mana aja. Cuman memang suami saya lulusan S3, doktor kayak gitu. Nah saya belajarnya ya dari Papi Tomli. Saya sejak umur 16 tahun itu sudah pacaran sama Papi Tomli. Dan saya ditinggal orang tua saya itu di luar pulau. Cuman memang karena keadaan hutang Pak Ustadz. Tapi kan siapapun bisa jadi apapun. Iya kan? Harus. Karena belajar itu kan bisa di mana aja Pak Ustadz. Tidak cuma di sekolah aja. Belajar lewat jenengan, lewat sosial media, lewat yang anak lebih muda atau orang yang lebih berpengalaman. Oke. Tapi insya Allah Mami nanti kan saya Maret ini rencana ada cuti. Memang saya kalau cuti kan pasti ketemunya Bang Ari. Pastilah itu. Bang Ari motor. Ya main-main sama Bang Ari gitu nanti saya sambut. Nanti saya dari Lumajang tak langsung bablas ke Surabaya. Iya monggo sampai DM pulau. Nah, memang Pak Ustadz yang entertain itu saya. Jadi anak saya itu kan bukan main TikTok lama atau apa ya. Maksudnya kalau host TikTok sampean tahu lah, maksudnya rata-rata kenal saya kan. Biasa kalau ke Surabaya hubunginya langsung saya dan mboten usah sungkan-sungkan. Nanti pasti ada kalau nggak ada kendaraan, monggo saya siapkan kendaraan kayak gitu. Ada insya Allah.
Ya, Bang Ari orang baik nanti kok yang jualan motor nih toh. iya, Iya. itu kenapa sama saya itu kayak saudara laki-laki. Beliau dulu di Bali itu jualan ayam potong itu loh, Mi. Oh iya. Sampai sekarang kan beliau sudah luar biasa. Makanya saya itu ngelihat orang-orang yang sukses itu sebenarnya berawalnya semuanya dari bawah. Iya. Gitu. Sesuatu yang Tapi kan besar. akhirnya kan humble gitu loh, Mi, tetap gitu, tetap santai, santuy Kalau gitu. orang-orang yang besar berawalnya dari bawah biasanya orangnya humble, Pak Ustadz. Iya, Karena mereka tahu yang namanya berproses. berjuang ini. Karena berjuang. Siap. Iya, matur Mbah Nun sangat nggih, Mi. Nanti Sampun. setiap hari kalau seandainya ke Surabaya, kita siap, Papi Tomli juga akan siap untuk ini sampai sambut jenengan, Bang Ari, mboten usah sungkan-sungkan, semuanya saudara kayak gitu. Iya, siap, Mi. Oke. Mami sehat-sehat terus, nanti mudah-mudahan Papi juga lihat. Siap. Kepengen ngobrol, maksudnya ngobrol ya mungkin menceritakan yang dulu-dulu, atau kalau kepengen dengar ceritanya. Ya, ngoten nggih. Kenapa perjuangan masa lalu. Nah, saya orangnya melo, Mi. Ngapunten. Saya sebenarnya orangnya itu agak melo. Pernah saya jujur sempet nangis itu ngelihat waktu Mami ditanya sama Papi waktu dinner ya, waktu makan malam, waktu apa itu. Kalau nggak salah. Betul. Ya. Jadi benar-benar ya inilah yang namanya kasih sayang sejati itu ya itu. Mudah-mudahan semua bisa nular nanti. Mami. Saya Pak Ustadz terlahir dari keluarga yang keras. Tapi saya itu kalau ada apa-apa itu nangis. Jadi karena saya terlahir dari keluarga tunawisma, keluarga yang keras, saya sudah tahu yang namanya miskin. Ketika saya melihat orang jualan nggak laku, saya tuh langsung nangis. Kayak ngerasa bahwa ya Allah, saya tuh pernah ada di titik mereka loh. Saya pernah ada di situ. Jadi saya dikit-dikit itu nangis. Meskipun saya kayak di sosial media, mohon maaf ya Pak Ustadz, omongan saya kasar, kadang saya misuhan, kadang saya itu ngomong ya wong Surabaya gitu loh Pak Ustadz. Tapi tetap di dalam hati kecil saya tuh melo orangnya, nggak bisa. Lagu lo itu mending dipukul daripada dia omongin yang halus. Kalau saya pribadi, kalau diomongin halus sudah pasti langsung geledek. Tapi kalau dikasari malah insya Allah. Makanya saya sampaikan sama teman-teman, ketika ada, mohon maaf lah, ada Andi, ada siapapun yang nyenggol, ya nggak usah siapa-siapa lah. Intinya sekarang kan apalagi saya berpikirnya ini majuin olahraga tinju di Indonesia, ya wis ayo olahraga gitu. Tapi memang benar-benar harus diselesaikan. Jadi kemarin boxingnya apakah jadi atau gimana? Kalau Andi kemarin itu memang sudah dinyatakan bahwasannya beliau itu hanya ya mencari alasan untuk menolak. Jadi beliau minta 200 juta untuk main tinju. Oh iya, ya. Sudah Pak Ustadz, sepertinya Enggak apa-apa. Ilmu tenang saja Pak Ustadz, biarkan orang-orang berspekulasi apa aja, yang penting kita fokus pada diri sendiri, udah itu aja Pak Ustadz, nggak usah menjawab karena tidak semua orang itu paham tentang perjalanan. Ya tapi kadang kan ketika terlalu berlebihan yang namanya kita keluarga Mi, dalam artian kulo niku ya memang dari hati gitu loh, nggak ada pamrih apapun. Kalau dibilang loh Ustadz nyari apa toh, kerjaan sudah bagus, semuanya udah bagus, ya saya nyari keluarga, dan keluarga saya nggak mau kalau keluarga saya disakiti. Itu aja sih poinnya. Keluarganya disenggol, ngonten ya. Iya, betul. Ya, Mi, terima kasih Mi. Ya Pak Ustadz, pokoknya sehat selalu, sampai ketemu di lain waktu ya. Sehat-sehat, salam untuk semuanya. Salam buat Bang Ari juga. Siap, nanti sampai akan. Sampai lanjut.